2 Korintus pasal 12 ayat 7 hingga yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah karena kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkannya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan percayakan malam hari ini, sehingga kami boleh duduk bersama-sama sekalipun terpisah di rumah masing-masing. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami percaya sekalipun tubuh fisik kami terpisah malam hari ini, tetapi kami percaya Roh-Mu mempersatukan kami, sehingga melalui firman-Mu ini Engkau berbicara pribadi lepas pribadi kepada setiap kami. Berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya untuk menguraikan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, mereka haus dan lapar akan firman-Mu. Tuhan berikan konsentrasi dan fokus kepada Allah untuk boleh menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, permisi tanya, menurut saudara berdoa itu sesuatu yang mudah atau yang susah untuk dilakukan? Sekali lagi saudara, berdoa itu adalah sesuatu yang mudah atau yang susah untuk dilakukan? Saudara, saya yakin tidak sedikit di antara kita yang mengikuti persekutuan doa malam hari ini berkata bahwa doa itu mudah. Saudara, itu tidak salah, jawaban yang tidak salah. Bagi kita sebagai orang Kristen, berdoa itu mestinya memang tidak boleh merupakan hal yang sulit. Kenapa saudara? Karena kita mengerti bahwa doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, bernafas mudah apa susah? Ya, betul sekali, bernafas itu sesuatu yang mudah dan kita bisa lakukan dalam sehari-hari. Tetapi saudara, ketika seseorang susah bernafas, maka seseorang itu pasti sudah punya masalah dalam dirinya, entah itu penyakit atau hal-hal yang lain, saudara. Tetapi saudara, malam hari ini saya mau berkata kepada saudara yang berkata bahwa berdoa itu sulit. Berdoa itu sulit. Saudara, itu juga jawaban yang tidak salah. Jawaban yang tidak salah. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami situasi yang sulit, di mana pada waktu kita berdoa itu kita tidak lagi tahu mau berkata apa kepada Tuhan? Siapa di sini di antara kita yang tidak pernah bergumul dengan kehidupan? Kita berdoa tapi tidak ada perubahan, kita berdoa tetapi tidak ada jawaban, kita berdoa tetapi jawaban Tuhan berbeda. Seolah-olah doa itu tidak ada gunanya, seolah-olah berdoa itu tidak ada kuasanya. Nah, beberapa kali saya didatangi oleh rekan, saudara. Di tengah-tengah pergumulan hidup mereka merasa lelah, capek untuk berdoa. Ada yang berkata, saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus dikatakan dan didoakan. Saya bergumul dengan hidup ini. Saya sudah tidak tahu lagi, bahkan saya tidak tahu lagi apa yang harus dan bisa saya doakan. Bahkan saya tidak tahu lagi, apakah doa itu masih ada gunanya atau tidak bagi saya. Apakah doa itu masih ada gunanya atau tidak bagi saya? Apakah doa itu berkuasa? Apakah Allah itu peduli? Apakah Allah itu baik? Sungguh, saudara, ini adalah keluhan-keluhan yang pernah saya dengar. Bahkan mungkin hal-hal seperti ini pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kita berdoa tetapi tidak ada jawaban. Kita berdoa tetapi Allah tidak menjawab. Kita berdoa tetapi jawaban Allah berbeda. Nah, saudara, doa yang tak terkabul seringkali mendesak banyak orang untuk mempertanyakan, sebetulnya doa itu masih ada gunanya atau tidak sih? Sebetulnya doa itu berkuasa atau tidak sih? Sebetulnya Allah itu baik atau tidak sih?
Nah, saudara, pergumulan inilah yang akan menjadi makin kuat apabila yang kita doakan itu adalah kebutuhan yang mendesak dan sangat penting. Dan lebih parah lagi, apabila yang kita doakan ini adalah hal yang baik dan berguna di dalam pelayanan Tuhan. Kita menganggap tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak mengabulkan doa-doa seperti ini. Kita sangat membutuhkan. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang baik. Tetapi sekali lagi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya Allah diam, doa kita tidak dijawab? Saudara, dalam teks yang kita baca, kita melihat ada satu pergumulan yang sama terjadi dengan Rasul Paulus, saudara. Saudara, Paulus meminta agar Tuhan mengangkat duri di dalam dagingnya. Saudara, duri dalam daging ini memang tidak banyak penjelasan di dalam Alkitab. Apa artinya? Tetapi yang kita tahu adalah duri dalam daging ini mengacu kepada sesuatu yang negatif. Mengacu kepada sesuatu yang menghalangi Paulus untuk bertumbuh di dalam pelayanannya. Mengacu kepada satu hal yang membuat Paulus itu menghadapi sebuah rintangan di tengah-tengah pelayanannya. Soalnya sekali lagi apapun yang akan kita tafsirkan dari hal ini, saudara, duri dalam daging ini, sudah pasti ini sesuatu yang negatif, yang mengganggu Paulus. Oleh sebab itu Paulus berdoa minta kepada Tuhan supaya duri dalam daging ini, supaya kelemahan seperti ini diangkat oleh Tuhan. Saudara, permisi tanya, apakah ini doa yang salah? Saudara, permisi tanya, apakah ini doa yang tidak baik? Saudara, permisi tanya, apakah ini doa yang tidak penting dalam kehidupan pelayanan Paulus? Tentu saja ini sesuatu yang baik dan penting demi kemajuan pelayanan Tuhan. Tetapi sekali lagi jawaban Tuhan berbeda. Ayat 8-9 Tuhan menjawab, ternyata bukan itu yang dikehendaki oleh Allah yang harus dihadapi oleh Paulus. Nah, saudara, mungkin di antara kita juga pernah mengalami hal-hal yang serupa. Ada kalanya ketika kita berdoa kepada Tuhan, seolah-olah tidak ada jawaban, seolah-olah Tuhan tidak mau kita lepas dari pergumulan itu. Seolah-olah Tuhan mau kita tetap melekat di dalam kesulitan-kesulitan tersebut, saudara. Saudara, mari sekali lagi kita perhatikan di dalam teks yang kita baca hari ini. Apa sebetulnya maksud Tuhan? Kenapa Paulus itu tidak dijawab ketika dia meminta sesuatu yang penting dalam hidupnya, saudara? Saudara, istilah sekali lagi duri dalam daging, dalam istilah lainnya Paulus itu pakai istilah utusan iblis. Artinya itu ada satu pribadi, saudara. Nah, lalu kemudian istilah duri dalam daging ini juga dikaitkan oleh Paulus itu membuat dirinya itu menjadi lemah. Artinya kehadiran duri di dalam dagingnya itu mengakibatkan dia menjadi seorang yang lemah di dalam pelayanannya. Menjadi pengganggu, merintangi, membuat dia sulit untuk melayani dengan lebih maksimal, saudara. Saudara, ketidakjelasan ini kemudian mengandung berbagai macam perdebatan karena informasi yang sedikit. Istilah duri dalam daging ini membuat banyak orang kemudian berusaha menafsirkan apa sebetulnya istilah duri dalam daging ini. Saudara, ada yang berkata duri dalam daging ini adalah satu penyakit yang sedang diemban oleh Paulus. Penyakit yang kemudian membuat dia sulit untuk melayani dengan maksimal. Ada yang berkata dia mungkin punya masalah epilepsi, migrain, atau malaria dan lain sebagainya. Apapun itu, saudara. Tetapi kadangkala orang-orang menafsirkan bahwa dia itu penyakit-penyakit itulah yang membuat dia sulit untuk melayani, dan Paulus rindu supaya dia segera disembuhkan. Tetapi ada juga ahli-ahli lain, para penafsir lain yang mengatakan bahwa Paulus sedang memikirkan seseorang atau satu pribadi. Terlihat dari utusan iblis. Ini mengacu kepada orang, saudara, pribadi gitu ya. Utusan iblis itu bisa bentuknya jamak atau tunggal, bisa beberapa orang atau banyak. Artinya ada juga yang menafsirkan bahwa apa yang terjadi dengan Paulus ini sebetulnya dia sedang bergumul dengan orang-orang di lingkungan jemaat Korintus pada masa itu yang berusaha menjatuhkan dia, yang berusaha menyerang dia, yang berusaha mempertanyakan tentang kondisi kerasulan dia, saudara. Kondisi kerasulan dia. Nah, saudara, sekali lagi, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh Paulus ini, entah itu penyakit, entah itu orang-orang yang menyerang dia, atau hal-hal yang lain, saudara. Intinya adalah
kemungkinan istilah ini adalah sesuatu yang menghambat dirinya untuk bertumbuh dalam melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Sesuatu yang menghalangi dia, sesuatu yang menggerogoti dia. Itulah yang membuat Paulus kemudian datang ke hadapan Tuhan dan dia memohon agar Tuhan menjawab doa dia. Nah saudara, keinginan Paulus agar lepas dari duri dalam daging ini ternyata tidak dikabulkan oleh Allah sekali lagi. Sebagian orang Kristen kemudian dari kalangan tertentu kemudian mencari-cari kesalahan dalam doa Paulus ini. Ada yang berkata ya mungkin Paulus kurang iman, ada yang berkata ya Paulus mungkin kurang rohani, ada yang berkata ya mungkin Paulus kurang tekun di dalam doa, dan bahkan ada yang berkata mungkin ada dosa-dosa yang masih disimpan di dalam diri Paulus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira kita tidak setuju dengan pendapat demikian ya. Kita tahu bahwa Paulus adalah orang yang beriman, orang yang luar biasa di dalam imannya, orang yang berkualitas di dalam kehidupannya mengikut Tuhan Yesus, saudara. Dia pasti berdoa dengan iman. Saudara perhatikan ayat 10 dan ayat 12, bagaimana Paulus berusaha membuktikan tentang kualitas iman dia. Saudara di dalam ayat yang ke-10, perhatikan saudara, Paulus berkata, aku mampu bermegah dalam kelemahanku. Maksudnya apa ini saudara? Saudara, Paulus sedang menunjukkan tentang siapa dirinya. Tidak banyak orang yang mampu bermegah di tengah kelemahan. Kita mungkin mampu bermegah di dalam kekuatan kita. Kalau kita kaya, kalau kita sukses, kalau kita berhasil dalam banyak bidang, mungkin kita bisa bermegah, mungkin kita bisa menyombongkan diri. Tetapi Paulus berkata, aku bermegah di dalam kelemahanku, di tengah kekuranganku, aku tetap bermegah. Ini mau menunjukkan apa? Ini mau menunjukkan bahwa kualitas iman Paulus itu adalah kualitas iman yang bagus sekali. Orang yang mampu bermegah di dalam kelemahannya. Lalu yang kedua, saudara, Paulus juga menyatakan bahwa bagaimana di tengah-tengah pelayanan dia, saudara, dia dipenuhi dengan hal-hal yang ajaib, tanda-tanda yang ajaib. Dia melakukan mukjizat dan begitu banyak hal besar yang dilakukan. Ini mau menunjukkan apa, saudara? Ini mau menunjukkan bahwa Allah senantiasa beserta dan memakai dia. Ini mau menunjukkan juga bagaimana pengalaman-pengalaman dia bersama dengan Allah ketika dia melayani. Itu terbukti dan itu sah. Artinya ketika Paulus berkata demikian, Paulus tidak perlu diragukan lagi kualitas imannya. Paulus tidak perlu dipertanyakan lagi kehebatannya, saudara, di dalam kuasa pelayanan. Lalu yang ketiga, saudara, kalau kita mau lihat, Paulus berkata 3 kali di ayat yang ke-8, aku meminta. Artinya 3 kali dia berdoa itu menunjukkan bagaimana dia itu tekun datang kepada Tuhan. Tekun meminta jawaban, tekun di dalam doanya. Artinya Paulus bukan seorang yang pantang menyerah. Dia terus datang kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat keseluruhan hidup Paulus, saudara, juga menunjukkan bahwa dia bukan orang yang punya tipikal gampang menyerah. Dia mengalami karang kapal, dia diserang dari mana-mana, dia difitnah dan lain sebagainya. Tetapi itu membuat dia terus maju melayani Tuhan dan membangun gereja Tuhan. So sekali lagi, secara kualitas Paulus tidak diragukan di dalam imannya. Paulus seorang yang dekat dengan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang rela melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tetapi kembali lagi kepada pertanyaan kita yang di awal. Paulus yang hebat ini, yang punya iman dengan kualitas yang sangat tinggi ini, meminta sesuatu yang sangat penting. Tapi kenapa Tuhan tidak menjawab dia? Kenapa Tuhan tidak menjawab Paulus dan mengangkat duri dalam dagingnya? Kenapa Allah diam? Apakah Allah tidak peduli? Saudara, ternyata Tuhan tidak membiarkan Paulus dalam kebingungan. Dia menyediakan sebuah penjelasan. Allah menyediakan sebuah penjelasan kepada Paulus. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-9, Allah menjawab, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah menerima jawaban itu, Paulus kemudian berhenti lagi untuk memaksa Tuhan meminta dia. Paulus tidak kecewa.
Paulus tidak berusaha mengubah keinginan Tuhan, tetapi Paulus menerima apa yang Tuhan jawab. Melalui jawaban ini kita dapat menyimpulkan bahwa di balik doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan, Tuhan sebetulnya ingin menunjukkan kebaikan yang lebih besar dan ada tujuan yang lebih agung dalam kehidupan Paulus. Saya kira hal ini juga yang serupa terjadi dalam hidup kita. Kadangkala ada doa-doa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan dan Tuhan tidak menjawab kita. Kadangkala ada doa-doa yang kita minta dan terus minta dan itu sesuatu yang penting dalam hidup kita, tapi Tuhan tidak menjawab kita. Mungkin, saudara, Tuhan ingin menunjukkan kebaikan yang lebih besar dalam hidup kita. Yaitu apa, saudara? Yaitu dengan mengubah kita, yaitu dengan membuat kita lebih bergantung dan percaya kepada dirinya. Oleh sebab itu, saudara, dari perenungan malam hari ini paling tidak kita akan belajar dua hal. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana kita menjadi para pendoa yang tidak hanya berpusat kepada diri sendiri. Bagaimana kita menjadi pendoa yang tidak berpusat kepada diri sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ayat 7, dikatakan begini ayat yang ke-7, saudara. Supaya aku tidak meninggikan diri. Nah, istilah supaya aku tidak meninggikan diri, saudara, ini adalah satu ungkapan yang mau dinyatakan oleh Paulus untuk melawan para pengajar-pengajar palsu. Pengajar-pengajar palsu dengan kekuatan mereka, kualitas mereka, kemampuan mereka, hal-hal yang mereka lakukan di tengah-tengah pelayanan. Mereka bisa membanggakan diri mereka. Mereka bisa meninggikan diri mereka dengan semuanya itu. Tetapi di sini Paulus belajar, saudara, mengingatkan kepada kita bahwa Paulus memiliki sejuta alasan untuk menjadi orang yang sombong di dalam pelayanannya. Paulus punya banyak kemampuan dalam hal rohani. Dia sudah berkorban begitu rupa dalam pelayanannya. Dia memiliki pengalaman rohani yang luar biasa. Pelayanan dipenuh dengan tanda-tanda yang ajaib, mukjizat-mukjizat menyertai dia. Ditambah dengan tekanan dari para rasul palsu yang congkak. Saudara, Paulus bisa saja jatuh dalam kesombongan di hadapan Allah. Bisa saja Paulus datang kepada Allah dan memaksakan diri supaya Allah itu mengangkat duri dalam daging itu. Bisa aja Paulus datang dengan keinginan dan kehendak hatinya. Tuhan, aku sudah melakukan ini. Tuhan, aku sudah melakukan itu. Tuhan, aku sudah ini dan itu. Semuanya sudah aku lakukan. Masakan hal seperti ini engkau tidak mau angkat? Saudara, Paulus bisa saja berdoa demikian, saudara. Tetapi doa Paulus ini mengingatkan kepada kita. Kisah bagaimana Tuhan tidak menjawab doa Paulus ini mengingatkan kepada kita bahwa siapa diri kita di hadapan Allah itu jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan bagi Allah atau apa yang kita terima dari Allah. Itu jauh lebih penting. Dalam kehidupan kita, seringkali kita menganggap jawaban doa itu lebih penting. Siapa diri kita dan apa yang kita lakukan di hadapan Allah dan bagi Allah itu jauh lebih penting. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa siapa diri kita di hadapan Tuhan itu jauh lebih penting. Biar kita lemah, tetapi kita tetap bersama Allah. Biar kita tidak punya apa-apa, tetapi kita ada di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara. Doa Paulus ini mengingatkan kita bahwa doa itu janganlah terpusatkan kepada diri sendiri. Yang kedua, saudara, apa yang Paulus mau ingatkan kepada kita? Paulus mengingatkan bahwa doa itu harus berpusatkan kepada kehendak Allah. Kepada kehendak Allah. Saudara perhatikan kata jawaban Allah kepada Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, kenapa Allah pakai istilah cukuplah di sini? Saudara, ini mau menunjukkan kepada Paulus bahwa apa yang diberikan oleh Allah, kasih karunia yang diberikan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang istimewa. Itu jauh lebih besar dibandingkan apapun. Itu jauh lebih berharga. Nah, saudara, kita perlu mengingat bahwa anugerah Allah bukanlah jatah. Kasih karunia Allah memang sempurna dan melimpah bagi semua orang. Namun, saudara, hal ini tidak berarti bahwa Dia harus memberikan kasih karunia-Nya itu kepada semua orang. Dia berdaulat untuk menentukan siapa yang akan menerima anugerahnya. Dia berhak untuk menentukan
Seberapa banyak anugerah yang diterima oleh seseorang. Seandainya Allah tidak memberikan batasan bagi anugerahnya, maka manusia pasti akan memandang rendah anugerah itu. Seandainya semua pasti mendapat anugerah yang sama dan dalam kadar yang sama, kita juga tidak akan memandang hal itu terlalu spesial. Saudara lihat, ketika Allah berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah itu. Dan Paulus berhenti berdoa dan dia mengerti, di dalam kasih karunia Allah, itulah yang akan membawa dia untuk mengalami kuasa dan kesempurnaan Allah. Itu sudah cukup. Bukan duri dalam dagingnya, bukan kelemahan yang ada di dalam dirinya, bukan. Tetapi Allah itu sendiri. Oleh sebab itu mari kita belajar, saudara, di dalam kehidupan doa kita. Kita belajar mengutamakan keinginan Allah. Kita belajar mengutamakan kehendak Allah. Kita belajar mengutamakan Allah itu sendiri di dalam doa kita. Bukan keinginan kita, bukan jawaban atas doa kita. Tetapi Allah itu sendiri, itu jauh lebih penting. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan doa kita hari ini? Biarlah mata kita terfokus bukan hanya kepada diri kita di dalam doa, permohonan kita. Tetapi biarlah kita terfokus kepada Allah itu sendiri. Sudah bisa berdoa pun itu adalah satu anugerah. Sudah bisa berdoa pun itu adalah sesuatu yang istimewa. Kenapa istimewa, saudara? Karena kita bisa komunikasi dengan Allah yang Maha Kuasa. Karena kita bisa ngobrol dengan Allah yang Maha Kuasa. Karena Dia mau mendengar kita. Karena Dia mau menyatakan kasih-Nya melalui doa kita. Setelah saya akan tutup renungan malam hari ini dengan sebuah kisah sharing yang dilakukan oleh Calvin Miller dalam tulisan dia, saudara. Saudara, Calvin Miller pernah bergumul dengan istrinya ketika mereka itu punya anak laki-laki bernama Timothy, saudara. Timothy dilahirkan lalu kemudian waktu masih bayi, Timothy ini sering mendapat serangan paru-paru, serangan radang paru-paru berkali-kali, saudara. Saudara, tentu saja penderitaan bayi ini menjadi penderitaan orang tuanya. Mereka bergumul dan kasihan melihat bayi ini. Setiap hari mereka berdoa agar Tuhan menolong. Malam sebelum tidur mereka selalu berdoa, Tuhan kalau boleh besok izinkan bayi ini terbangun. Izinkan bayi ini masih bisa bernafas. Itulah doa mereka tiap hari, saudara. Itulah doa mereka tiap hari. Dan benar, saudara. Akhirnya doa mereka dikabulkan oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Nah, disinilah kemudian Calvin Miller ini kemudian merenungkan dan dia mengatakan begini, saudara. Kami memang senang Allah menjawab doa kami dan bayi kami sehat. Kami senang akan hal itu. Tetapi ketika kami berdoa setiap hari agar Allah menyelamatkan bayi kami mengakui bahwa pikiran kami, hati kami hanya tertuju kepada bayi, bukan kepada Tuhan. Allah memang menjawab doa kami, tetapi kami tidak melihat Dia, karena kami hanya melihat ke bawah. Allah memang hadir dalam kehidupan kami, tapi kami tidak merasakan Dia, karena kami tidak datang dengan sungguh-sungguh dan bersekutu dengan Dia. Nah, saudara, doa yang mengutamakan keinginan kita sendiri itu akan membuat kita mengevaluasi bukan hanya doa saja dari segi manfaatnya bagi kita, tetapi kita juga akan mengevaluasi Allah yang mendengar doa kita. Kita akhirnya akan bertindak sebagai Tuhan yang mengevaluasi hambanya. Allah hanya kita lihat sebagai hamba yang ketika kita berkata-kata maka harus mengabulkan semuanya. Sebab itu mari kita hindari doa yang berpusatkan kepada diri sendiri, saudara. Dan yang terakhir, saudara, seperti yang dikatakan C.S. Lewis, demikian, saudara. Terkadang Tuhan membiarkan kita tetap berada dalam kehidupan yang penuh dengan frustasi dan masalah kita. Kenapa dia katakan begitu, saudara? Dia lanjutkan begini, saudara. Manusia itu justru bertumbuh dan berjuang dengan kerja keras, dengan susah payah. Manusia itu lebih membutuhkan masalah ketimbang solusi. Sebab itu melalui masalah itulah seorang manusia itu akan menjadi kuat. Seorang manusia itu akan menjadi matang dan seorang manusia itu akan menjadi tangguh. Kenapa tidak semua doa kita selalu dijawab dengan mukjizat? Karena Ia mau kita tekun, karena Ia mau kita sabar, karena Ia mau kita ulet, tidak lembek seperti ubur-ubur. Oleh sebab itu, setelah mari kita renungkan kehidupan doa kita selama ini.
Mungkin ada di antara kita yang terus bergumul dengan jawaban Tuhan dan terus menantikan jawaban Tuhan dalam hidup ini. Tapi mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengevaluasi kembali kehidupan doa kita. Apakah memang doa kita itu sudah terpusat kepada Allah atau lebih banyak terpusat kepada keinginan diri kita sendiri? Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk renungan firman-Mu malam hari ini. Rasul Paulus yang mengingatkan kami, Tuhan, menjadi contoh bagi kami bagaimana ketika Tuhan tidak menjawab doa dia tidak kecewa, dia tidak marah, tetapi dia mengerti bahwa Tuhan menginginkan dia semakin baik dan lebih baik di dalam kehidupan mengikut Tuhan. Demikian juga dengan hidup kami rindu belajar dari Rasul Paulus. Ada kalanya kami begitu lelah dengan doa-doa yang kami naikkan. Ada kalanya kami merasa bosan dengan setiap permohonan kami yang tidak dijawab. Ada kalanya kami merasa frustasi dengan setiap doa yang sudah dinaikkan. Tapi malam hari ini Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami. Melalui setiap doa-doa kami menantikan kehendak Allah yang dinyatakan. Kami rindu biarlah kehendak Allah itu mengubah hidup kami. Kami rindu biarlah ketika kami mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau, itu membentuk kami menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam